angkat suara kita sembah Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
Walau dunia bergoncang, janji-Mu Tuhan yang ku percaya. Rancangan-Mu indah dan sempurna selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Sembahlah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Hidupku bagimu Tuhan. Oh Yesus, Kau penolongku, walau dunia bergoncang, tapi janji-Mu tak tergoyahkan. Kau Yesus, ku percaya. Ya Tuhan, Kau tak tergoyahkan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Lembutkan hati setiap kami Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya akan membagikan khotbah seri Seperti Anak Kecil Part 1 bagian 1. Jadi pada waktu awal home learning, seperti ibu-ibu atau bapak-bapak lainnya pasti sibuk mempersiapkan laptop, iPad, atau bahkan handphonenya dikorbankan buat anaknya biar bisa sekolah online di rumah. Mereka karena harus Zoom meeting dengan guru-gurunya masing-masing setiap hari pada waktu jam sekolah. Dan ada satu waktu si Maxwell, anak saya, dia lagi mau masuk pelajaran CE, Christian Education, jadi pelajaran agamanya, dan tiba-tiba ada satu anak bilang begini sama Miss-nya, "Miss, is Jesus coming back? Miss, apakah Tuhan Yesus mau datang kembali?" Dan saya agak kaget juga dengarnya, karena interesting sekali. Anak kecil pada saat dihadapi dengan pandemik ini, dia berpikir bahwa apa mungkin ya Tuhan Yesus mau datang kembali. Dan seperti yang dia tahu, mungkin dia tahu dari sekolah minggunya atau dia tahu dari orang tuanya. Jadi seorang anak kalau dihadapkan pada krisis pandemik ini, membuat dia merespon soal Tuhan. Bagaimana dengan orang dewasa? Kalau orang dewasa dihadapkan dengan situasi krisis pandemik ini, kebanyakan dari kita responnya langsung kita khawatir, kita takut, kita memikirkan hal-hal yang biasanya belum tentu terjadi. Dan gara-gara itu, sekarang ini kita ada banyak isu mental health atau kesehatan, gangguan kesehatan jiwa itu sudah mulai bermunculan di semua negara. Semua orang takut akan kesehatan mereka takut keluar rumah, mereka takut akan keuangan mereka takut akan pekerjaan mereka, dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang membuat
mereka menjadi takut menghadapi masa depan. Beberapa minggu setelah kita mengalami proses home learning ini, saya ada membaca sesuatu yang menarik. Ada seorang guru di sekolah dasar, dia memberikan pertanyaan berupa voting kepada anak SD. Dia bertanya seperti ini, bagaimana perasaanmu saat ini? Dan pertanyaannya ada pilihannya, yang A, saya merasa bahagia dan penuh semangat. Yang B, saya merasa bosan. Yang C, saya merasa biasa saja. D, saya rindu dan ingin bertemu dengan teman-teman. Dan yang E, saya merasa sedih. Saudara bisa kira-kira menebak paling banyak responden itu menjawab apa? Kurang lebih 70 anak sekolah dasar. Dia menjawab bahwa paling banyak mereka rindu mau ketemu teman, tapi bedanya dikit sekali dengan yang merasa saya bahagia atau saya penuh semangat. Jadi jawabannya ini benar-benar diduganya orang dewasa pasti menduganya berbeda ya. Jadi kalau saya tanya anak saya Maxwell di rumah, kamu gimana nih? Udah mau ulang tahun tapi kamu nanti nggak bisa pilih mainan ke toko mainan, kamu nggak bisa ketemu teman, harus belajar online di rumah. Dia bilang, I feel fantastic. Saya merasa luar biasa. Jadi respon anak kecil pada masa krisis pandemik ini kebanyakan mereka happy. Mereka senang berada di rumah, walaupun mereka nggak bisa ke mall, mereka nggak khawatir, mereka nggak takut kalau mereka nggak bisa ketemu, harus ke sekolah lagi gitu. Jadi walaupun situasi berubah, berbeda, tapi anak-anak itu tidak khawatir, mereka tidak takut. Jadi mereka nggak pusing dengan mereka nggak bisa ke mall, tetap happy walaupun nggak bisa ketemu teman-temannya. Dan pada masa ini pun Tuhan mengingatkan saya akan ayat Matius 18 ayat 3. Ayat firman Tuhan seperti ini. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata sesungguhnya ini mengandung syarat yang harus kita penuhi kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pertobatan itu bicara soal perubahan. Apakah kita sudah berbalik dari jalan kita yang gak baik? Apakah tutur kata kita sudah berubah atau belum? Apakah kita sudah ramah atau kita masih ketus? Apakah kita sudah mudah mengucap syukur? Kalau belum ada perubahan, berarti belum ada buah pertobatan. Apakah kita sudah menjadi seperti anak kecil? Anak kecil biasanya ramah ya kalau ketemu orang. Anak saya Max kalau lagi ketemu tukang taman yang nggak dia kenal aja, dia bisa nyapa, dia kasih senyum, dia bilang halo pak, morning pak. Hampir nggak pernah kita lihat anak kecil itu raut mukanya sengit atau galak ya. Dan anak kecil itu biasa nggak banyak maunya dan gampang seneng. Kita kasih es krim aja mereka udah seneng. Kita mungkin sekarang ini ada yang sulit untuk mengucap syukur. Pada saat pandemi ini, kalau masih ada pekerjaan, kita masih ucap syukur. Kalau kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah aja, tapi kita dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur. Kalau kita masih suka ngeluh, komplain, merasa nggak puas, mari kita mulai bertobat. Apakah pertobatan kita, apalagi pertobatan kita adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan surga? Kadang kita merasa, saya udah tobat kok, tapi orang lain yang menilai. Kalau tiap kita jawabin orang, kita bawaannya masih gampang emosi, kita masih sengit, berarti kita belum bertobat, belum ada perubahan. Apakah orang di sekeliling kita sudah merasakan buah dari pertobatan kita? Jangan merasa sudah bertobat, tapi tunjukkan pertobatan kita. Tunjukkan pertobatan kita melalui sikapmu, hidupmu, kelakuanmu, sudah jadi berkat belum buat orang lain? Pertobatan itu jangan hanya berhenti pada saat kita terima Tuhan, tapi setelah kita diberikan kesempatan untuk keselamatan kita menghargai keselamatan kita itu, kita nggak berhenti begitu aja. Kita menghargai keselamatan itu seperti kita lahir baru, seperti anak kecil. Mereka dilahirkan dan mereka harus bertumbuh. Kita menghargai keselamatan kita dengan kita juga bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus. Sudahkah kita menjadi seperti anak kecil? Anak kecil pun harus bertumbuh
Syarat masuk dalam kerajaan sorga di sini adalah kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ada kata menjadi seperti anak kecil. Kata menjadi di sini bukannya proses. Bukannya mulai hari ini saya mau belajar menjadi sabar. Mulai hari ini saya belajar menjadi lebih banyak senyum. Atau belajar untuk lebih ramah. Bukan itu. Menurut ayat ini, persyaratan untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah menjadi seperti anak kecil. Menjadi itu bukan proses, tapi menjadi berubah, ada perubahan, ada hasil. Benar-benar berubah. Bukan tungguin saya lagi proses ini, lagi belajar. Mungkin lain kali saya lebih baik. Kalau menjadi ramah, kalau mudah mengucap syukur seperti anak kecil, maka akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak mau menjadi baik, menjadi ramah, menjadi mudah ucap syukur, di konteks ayat ini berarti kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Menjadi seperti anak kecil. Seorang anak kecil itu mempunyai iman yang tidak ragu dan percaya penuh. Saya ingat waktu saya umur 10 tahun, karena saya suka baca buku dan akhirnya mata saya minusnya tebal sekali. Dan kalau misalnya buka kacamata itu benar-benar buram nggak kelihatan. Karena kurang nyaman, akhirnya saya berdoa, saya percaya, saya bilang, Tuhan gimana pun caranya, tolong sembuhkan mata saya. Tolong saya mau mata saya normal kembali, saya bisa bebas beraktivitas. Dan akhirnya setelah beberapa tahun ditemukan ada penemuan yang bikin bisa mata saya normal kembali. Puji Tuhan, dan sekarang mata saya sudah normal. Bagaimana dengan kita? Kalau anak kecil berdoa, dia yakin dengan iman dan percaya penuh. Apakah kita masih berdoa dan beriman seperti anak kecil? Seorang anak kecil tidak ada keraguan dan dia yakin Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti bisa menjawab doanya. Pada saat kita beriman dan kita percaya penuh seperti anak kecil, kita serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Sesungguhnya jika kau bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus itu suka sekali dengan anak-anak. Setiap kali di keramaian pada saat dia lagi kumpul bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya suka musir dan bahkan marah sama anak kecil, dianggap mengganggu. Tapi waktu Tuhan panggil anak kecil kemari, ke sini. Wah, mereka pasti lari dengan semangat penuh antusias mau dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pada saat ketemu anak kecil itu dia suka meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Bagaimana respon kita pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan? Apakah kita masih antusias? Anak saya Maxwell, kalau saya ajak baca devotional atau renungan harian setiap hari, dia akan sangat antusias. Beberapa kali karena kita bacanya waktu malam, karena sekarang ini jam tidur mulai bergeser, saya bilang, aduh sudah kemalaman, besok aja ya. Gitu, kita doa aja. Dia bilang, no mami, dia masih mau tetap baca walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Itulah anak kecil. Kalau saudara bawa anak-anak ke Disneyland, mungkin dari pintu masuk sampai pintu keluar, mereka akan tetap excited, mereka antusias sampai energinya habis. Saya ingat kalau saya bawa anak saya Max ke sana, dia akan pastikan, "Mami, we have to enter this one." Jadi harus masukin semua wahana. Beda sama orang dewasa kalau ke Disneyland. Mungkin kita cari tempat duduknya di mana ya, toiletnya di mana ya, restorannya di mana. Respon yang menjadi seperti anak kecil yang antusias pada urusan kerajaan Allah adalah yang Tuhan inginkan. Pada saat kita mendengarkan khotbah online, kita baca Alkitab, kita ikutin pertemuan Zoom meeting kita ada 3M, MWM, kita ada kubu doa, kita ada worship. Apakah kita masih antusias? Firman Tuhan bilang, jadilah seperti anak kecil, bukan belajar seperti anak kecil. Maka pastikan kamu jadi sabar, bukan hanya bilang, saya mulai hari ini mau belajar lebih sabar. Pastikan kamu jadi penuh sukacita seperti anak kecil. Jangan cuma bilang mau belajar bersukacita. Pastikan kamu jadi antusias, lari datang ke Tuhan seperti anak kecil. Jangan cuma bilang belajar lebih semangat. Pertobatan tidak berhenti ketika saudara terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi buktikan pertobatanmu melalui perkataanmu,
pikiranmu dan perilakumu. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa buat semua orang yang menonton online saat ini, agar pertobatan terjadi saat ini juga. Perubahan terjadi dalam hati dan pikirannya. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau berubah untuk menjadi lebih maksimal di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.